Halo teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas topik seputar sejarah Afrika, yaitu karakteristik masyarakat Afrika pra-imperialisme Eropa. Untuk itu, mari kita bahas. Nah, yang pertama ini hubungan Afrika-Eropa sebelum abad 19. Sejarah hubungan Afrika dan Eropa dimulai dari pelayaran orang-orang Portugis pada pertengahan abad ke-15 hingga akhir abad ke-19 yang menyebabkan berbagai interaksi. Interaksi tersebut telah menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para ahli. Dalam kaitan ini ada 3 tema penting. Pertama, sebelum abad 19, hubungan pertukaran antara Afrika bagian-bagian dunia lain, termasuk kompleks perdagangan Eropa, Timur Tengah, Lautan Hindia, dan Amerika terutama ditujukan untuk mendapatkan komoditi penting atau berharga bagi kelompok elit, pedagang, dan politik. Nah, yang kedua, pada abad ke-19 menandai pengaruh kebudayaan dan perdagangan Eropa yang lebih luas sejak abad ke-15 yang mengakibatkan gangguan lebih besar dan jangkauan pengaruh yang jauh bagi masyarakat Afrika. Ketiga, pada akhir abad 18, produksi hasil pertanian dan hutan untuk ekspor mulai berkembang, sementara perdagangan budak di dalam dan keluar benua terus berlangsung hingga meningkat. Yang kedua, jaringan perdagangan Afrika sebelum abad 15. Sebelum pelayaran Portugis pesisir selatan Afrika, banyak kelompok masyarakat Afrika telah lama berabad-abad terlibat dalam pertukaran kebudayaan dan perdagangan dengan bagian dunia lain. Mereka dihubungkan oleh rute-rute lama yang mengaitkan pasar, sumber buku, serta pusat politik dan keagamaan. Pedagang, tukang, utusan antar negara, dan pejarah paling sering menggunakan rute-rute ini, sehingga sistem perdagangan paling pesat berkembang di Afrika Barat. Dengan jaringan angkutan air dan karavan yang dikembangkan oleh kelompok berbahasa Mande dan Hausa, mengangkut produk dari savana, hutan, dan pesisir Sahel. Pertukaran meliputi pakaian, besi, dan perabot besi, tawanan, barang kulit, garam, ternak, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga produk mewah seperti emas dan manik-manik. Jauh sebelum kedatangan Eropa, masyarakat Afrika Barat telah terhubung oleh pola perdagangan ekstensif yang mengaitkan daerah Atlantik dengan Danau Chad dan Teluk Guinea dengan Sahara. Jaringan ini mendukung lembaga sosial dan pemerintahan yang menjamin keamanan pelancong dan pedagang. Yang ketiga ini adanya pasang surut hubungan dagang Afrika-Eropa hingga abad ke-19. Permulaan abad ke-19 menandai fase transisi penting. Penindasan pedagang budak Atlantik dan Hindia bergeser ke pedagang non-budak. Pertumbuhan ilmu pengetahuan Eropa tentang Afrika dan meningkatnya minat misionaris Kristen. Ketiganya saling berhubungan karena ilmuwan dan misionaris memiliki kepentingan dagang dalam prospek perdagangan dan daerah kaya mineral. Eksplorasi Eropa seperti mencari sumber Sungai Nil dan Niger didorong kepentingan ilmiah, tetapi sangat bergantung pada rute perdagangan dan bimbingan masyarakat Afrika. Beberapa kelompok, terutama Muslim, menolak campur tangan Eropa. Misionaris mengalami keterbatasan keberhasilan sebelum era kolonial, kecuali di daerah tanpa pertentangan Muslim atau ada keretakan sosial. Pedagang budak perlahan ditekan dan digantikan komoditas seperti minyak kelapa sawit, memicu perubahan ekonomi sosial dan konflik antar elit tradisional dan produsen, misalnya di Senegambia dan Delta Nigeria. Nah, yang ketiga kita lihat perbudakan bangsa Afrika. Perbudakan bangsa Afrika ada 3 bentuk. Yang pertama perbudakan asli, yang kedua perbudakan setelah masuknya Islam, dan yang ketiga perbudakan akibat kedatangan Eropa. Yang terakhir inilah yang memberi pengaruh besar terhadap Afrika dan Amerika. Perbudakan asli mencakup kawasan Khatulistiwa dan sekitar Teluk Guinea. Budak diperoleh lewat peperangan, pembelian, penangkapan, hingga kriminalitas atau kondisi lain. Tugas budak meliputi sebagai prajurit, pegawai istana, juru masak, serta fungsi religi seperti Aikerea di Ghana, Asu di wilayah utara. Nah, perubahan pola besar terjadi setelah keputusan Spanyol yang memperbolehkan impor budak dari Afrika untuk perkebunan di Amerika, menjadikan perdagangan budak sebagian pokok perdagangan dunia barat. Kondisi kapal dan perlakuan sangat kejam.
Angka-angka besar tercatat, termasuk ratusan ribu orang yang diperbudak dari Kongo Barat dan Angola Utara.